Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tangan jari umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Cek hadiran dulu ya. Apakah semua hadir? Kurang semangat. Apakah semua hadir? Oke, Pak bacakan ya. Jika hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, kita kerapian kelas dulu ya. Apakah ruangan kelasnya sudah mulai atau belum? Apa namanya? Sudah bersih atau belum? Sudah ya? Iya, sudah bersih di dalam ruangan ya. Karena sih tujuan Anda hadir ke sekolah. Coba kelaskan kemarin pertemuan terakhir kita tentang apa ya? Tentang permintaan. Iya, pokoknya di sini saling berkaitan. Ya, ada ya. Lanjutnya, nah tujuan pembelajaran Bapak hari ini yaitu menggunakan model PDL ya, Problem Based Learning, di mana ada 5 item di sana. Nah, ini pengetahuan awal untuk mengetes tentang materi yang kita akan bahas hari ini ya. Nah, makanya ya dengan soal secara lisan saja ya. Bapak tidak kalikan dengan link, cukup Bapak pakai pretestnya itu soal lisan saja dulu ya. Motivasi pasti supaya materinya ya. Nah, di sini silakan adik-adik lihat di depan ya. Di depan lihat, nanti adik-adik tinggal menonton saja ya. Kelihatan di depan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, ini sudah kelihatan. Silakan amati sebentar saja ya. Oke ya. Nah, sekarang ya, inilah materi kita hari ini, yaitu tentang penawaran dalam kegiatan ekonomi. Ya, kenapa? Karena penawaran itu sangat penting sekali. Ya, penting sekali karena kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu dari dalam pasar. Siapa pernah pasar? Oke, semua pernah Pak? Ini ya, ada ya. Ini adalah tentang jual beli yang ada di pasar. Siapa bisa ceritakan gambar di depan? Yang bisa ceritakan? Silakan aja ya. Kata-kata mengenai durian pasar dan bertanya berapa harga durian ini, nenek menjawab 5.000. Dan siapapun ingin membeli dulu beli durian. Oke ya, tapi kan dikatakan dia kasih plus ke dia dulu. Ya, nah itu maksudnya ya. Berarti di sini ada transaksi jual beli dan tawar menawar. Ya, nanti Pak akan putarkan video. Silakan amati videonya dulu ya. Ini tentang pembelajaran hukum menawar dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke ya. Nah ini siapa bisa maju ke depan? Bacakan yang ada di depan. Silakan. Jadi bisa deh. Maju ke depannya. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu pada periode tertentu dan pada pasar tertentu.
kasih plus untuk kemudian ya. Jadi gimana ya? Jadi penawaran itu artinya jumlah barang yang ditawarkan mencari dari sampingannya ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Oke ya, itu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya, varian lebar di sana. Nanti kita banyak ada di diskusi kelompok nanti ya. Karena yang paling ditekankan di situ adalah di diskusi kelompoknya. Oke. Ini sudah banyak apa? Ada beberapa, ada yang sudah paham ya. Dan sudah bikin kurva dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita akan bentuk kelompok ya. Sudah Bapak atur sesuai dari bukan lupa cowok dengan cewek ya. Jangan ada yang ngumpul, jangan ada yang cowok-cowok saja, jangan ada yang cewek saja ya. Silakan cari kelompoknya ya ke kelompok masing-masing. Pak persilakan. Bapak kasih. Nah sekarang Pak masing-masing kelompok Pak persilakan untuk maju ke depan ya, masing-masing kelompok silakan maju ke depan, ambil LKPD yang akan Pak kasih. Silakan, dipersilakan. Kelompoknya oke, kelompoknya yang C ya, silakan. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran serta kurva penawaran. Ya, ketiga, kerjakan sesuai dengan langkah kerja. Dapat disinggung nomor 1 ya nomor 1, nomor 2 ya nomor 2 dan terusnya. Ya. Yang keempat, kerjakan secara berkelompok dengan melihat buku, LS ataupun internet. Ya, tadi Bapak suruh bawa HP, silakan nanti bisa dikeluarkan HP-nya. Ya, Anda bisa mencari di internet. Terus yang kelima, konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan cepat lapor ke Bapak. Nanti Bapak akan bantu untuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Ya, nah terakhir, hasil analisis jawaban dituangkan dalam LKPD. Silakan nanti jawabannya ditulis di LKPD. Habis itu nanti dipresentasikan ke depan satu-satu. Ya. Itu ya, bisa dipakai cross check ke belakang ya, dipakai keliling di sana nanti cek setiap kelompoknya ya. Sudah 20 menit, Bapak kasih waktu. Untuk itu, ada lagi ya. Sudah semua selesai? Sudah. Ulang ya, apakah sudah semua selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan mempresentasikan ya, hasilnya ke depan ya. Nanti Pak tunjuk kelompok-kelompok apa yang tampil ke depan. Nah, nanti yang tidak tampil yang tidak tampil di sana silakan ajukan pertanyaan ya, kepada kelompok yang tampil.
Ya, Pak ulangi ya. Nanti Pak suruh satu kelompok tampil ke depan. Nanti yang tidak tampil memberikan pertanyaan atau argumentasi kepada kelompok yang tampil ke depan. Ya, kira-kira bisa dipahami? Ya, kalau sudah siap tampil? Oke, kalau siap, siapa yang mau tampil duluan? Kelompoknya Tika. Oke, dipersilakan kelompoknya Tika tampil ke depan. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Lydia Lestari. Perkenalkan nama saya Imadi Sumaryani. Perkenalkan nama saya Komadi Kapusitayani. Perkenalkan nama saya Yodia Sismita Pradjaniji. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Untuk penawaran lebih, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Biaya produksi, teknologi, harapan mendapatkan bala, dan faktor non-ekonomi. Dan ada yang lain komentar ya. Oke, bagus ya. Dan dikerjakan oleh kelompok 1, kelompoknya 3 sudah bisa ya. Oke ya. Nah itu silakan diperjelas lagi ya Tika ya. Untuk butir 100 harganya 4.500. Untuk butir 125 harganya 5.500. Untuk butir 1.500 harganya 6.000. Untuk butir 175 harganya 7.500. Untuk butir 200 harganya 9.000. Ya, nah cukup ya. Silakan langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kufa yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nikomas Sukipadi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya untuk kelompok yang di depan. Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran harga keseimbangan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Penyebab dari terjadinya pergeseran harga adalah 1. Bertambahnya permintaan, 2. Berkurangnya permintaan, dan 3. Bertambahnya jumlah penawaran. Terima kasih. Siap, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Asmiasya dari kelompok 4. Sini saya akan bertanya kepada kelompok yang ada di depan. Bagaimana bunyi hukum yang berlaku pada penawaran? Ya, saya akan menjawab dari kelompok. Tampil udah cukup mewakili ya. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan ya, simpulkan apa namanya hasil diskusi hari ini. Siapa yang bisa simpulkan diskusi hari ini? Silakan Tika. Jadi kesimpulannya adalah kesediaan penduduk untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Biaya produksi, teknologi, harapan mendapatkan laba dan faktor non-ekonomi. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan barang tertentu dan jual barang yang ditawarkan oleh penjual. Ya, kasih aplaus untuk Tikanya dulu. Ya. Nah, ini kan kesimpulan presentasi hari ini ya. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan sedikit ya, simpulkan oleh diri sendiri ya. Nanti ada refleksi, ya. Nanti refleksi dibatasi ya. Tanya balik kepada ini ya. Apakah proses pembayaran ini menyenangkan nggak? Ulang ya. Apakah proses pembayaran hari ini menyenangkan nggak? Tadi ada pre-test, sekarang ada post-test. Ya, post-test itu adalah menguji kemampuan Anda apakah nanti Bapak diterima atau tidak. Oke, Bapak akan hanya secara lisan saja ya. Bapak akan kasih tugas di rumah dulu ya. Nanti kerjakan pada saat nanti sudah pulang dikerjakan di rumah. Tujuannya supaya adik-adik mau belajar di rumah, karena yang paling banyak belajar adalah di rumah. Di sekolah sedikit dapat belajar ya. Nah, dengan demikian Bapak kasih tugas individu di rumah ya. Nanti silakan kerjakan di halaman 169 di buku paket PS ya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pasar. Nah, lebih awal lebih ini Pak kasih tugas itu dulu tentang pasar ya. Kerjakan dulu semaksimal mungkin di rumah. Nanti kalau tidak bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu di pasar, dengan pasarnya ya. Bisa dipahami? Ya. Pesan moral kepada adik-adiknya sebelum materi kita tutup ya, sudah sampaikan sedikitnya ya. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera ya. Dia dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu tentang pasar. Ya, kalau gitu kedua kelasnya silakan tutup dengan para mesanti dan doa. Dipersilakan kedua kelas. Berdiri. Para mesanti. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai.